Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Stagnan Water ya guys ya. Dan ini udah mentok, dan kita akan kembali ngelanjutin Stagnan Water ini ketika chapternya udah mencukupi nantinya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oh ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah traktirin kopi minggu ini. Oke lah, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Part terakhir kemarin berakhir di mana Sol mengaktifkan trait yang bernama Blasphemir yang mengubah seluruh divine power menjadi attack power dengan rasio 1:1. Seketika sayap merah mulai muncul keluar di belakang Sol, dan aura merah pekat langsung berputar dengan begitu derasnya di sekitaran arena pertandingan dengan begitu dahsyatnya pula. Parahnya bukan cuma Trotsky yang berkeringat dingin di sana, Eugene juga sama, karena attack Sol sekarang udah setara dengan monster rank S di angka 370.000. Kesal ngelihat perubahan Sol, Trotsky pun meledakkan energi di kedua gauntletnya. Dan ngelihat itu Sol juga bilang kepada si Trotsky, asal kau tahu, aku selalu melawan musuh yang jauh lebih kuat dari diriku sendiri. Tentu aku nggak melakukannya sendirian, tapi paling enggak aku nggak pernah meremehkan lawan seperti yang kau lakukan. Dan mendengarkan itu si Trotsky pun bilang, ya mungkin kau benar, aku beneran nggak pernah melawan orang sepertimu sampai detik ini. Terima kasih atas pelajarannya Yon Sol. Selagi Sol sedikit tersentak dengan aura kekuatan yang Trotsky pancarkan, dia pun menggerakkan tinjuan terbaiknya sambil bilang, aku adalah pahlawan Rusia, Trotsky. Seketika aura tinju gauntlet Trotsky melesat dengan begitu dahsyat ke arah Sol, memaksanya harus bertahan dengan mengaktifkan barrier. Memang tinju Trotsky mampu menghancurkan lapisan barrier tersebut, tapi kekuatan serangannya langsung menghilang sepenuhnya. Ngelihat sosok yang berada di balik barrier tersebut ngebuat Trotsky berkucuran keringat dan bilang dalam hati, kukira dia adalah malaikat, tapi dari penampilannya sekarang dia malah lebih mirip dengan iblis. Seketika aura petir yang begitu dahsyatnya memancar dari tubuh Sol. Lalu dengan satu dorongan kilat tersebut, tiba-tiba Sol melesat dengan kecepatan gila ke arah Trotsky, melepaskan serangan aura ultimate terkuatnya yang menghantamkan tubuh Trotsky dengan kekuatan yang tak terhingga, membuatnya terhempas dengan kecepatan gila ke arah bawah menuju benturan tanah yang menciptakan ledakan yang tak terkira. Ngelihat itu MC pertandingan langsung berteriak, wah, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di luar dugaan. Siapa yang menyangka akan kejadiannya menjadi seperti ini? Healer Yon Sol adalah senjata rahasia yang udah dipersiapkan. Dia adalah bos terakhir dari turnamen ini. Yon Sol dari Korea mengalahkan pahlawan Asia, Trotsky, dan menduduki tahta baru sebagai orang terkuat di Asia secara resmi, dan udah ditampilkan di seluruh turnamen. Dia benar-benar bos terakhir, protagonis yang sebenarnya, superstar dari Big Liga. Spontan pelatih Jayong mengepalkan tangan bahagianya bersama tim dari Veteran Company yang bergembira dengan kemenangan spektakuler dari Yon Sol ini. Dan ternyata siapa yang menyangka ada player terakhir Rusia yang belum diturunkan. Ya, kita mengira semuanya udah berakhir karena Trotsky digadang-gadang sebagai orang terkuat di Asia. Ternyata masih ada satu orang lagi yang belum diturunkan. MC pertandingan sampai kelupaan dengan player terakhir Rusia ini yang bernama Kuzin Raputin. Drake yang mengira Sol udah mencapai batasannya, dia pun mau turun tangan lagi ke arena. Tapi Eugene segera melarangnya. Secara HP dari Drake ini udah terlalu rendah untuk saat ini. Hey Drake, biar aku aja yang akan turun. Setidaknya aku harus muncul di pertandingan terakhir ini, bukan? Yang diinginkan para penggemar, bukankah ini? Kata Eugene yang kemudian segera turun ke arena sana. Bersama dengan para penonton yang bersorak ngeliat kemunculan player favorit mereka. MC pertandingan pun bilang, ya akhirnya dia muncul, kapten tim Korea dan kebanggaan negara Korea, Mado Guang memasuki arena. Sorak-sorakan penonton makin menggema begitu Mado Guang tampil di layar besar dengan berbagai angle di sana.
MC pertandingan pun ngelanjutin. Sejujurnya aku ingin sekali ngelihat dia ngelawan Trotsky di pertandingan terakhir tadi. Tapi gue yakin semua juga setuju kalau berkat Yonsol pertandingan sebelumnya nggak terlalu mengecewakan. Lawan Madoguang kali ini adalah Kuzin Rasputin. Dia dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan sebagai support. Pasti kalian berpikir The Mac Dealer dan Healer itu bukan lawan yang sepadan, bukan? Tapi lawannya adalah Madoguang. Perbedaan kemampuan mereka memang terlalu kentara sih. Tiba-tiba Trotsky yang berada di ruang tim Rusia sedikit kebingungan karena entah kenapa perilaku dari Kuzin sedikit berbeda hari ini. Seperti ada yang aneh. Serangan Kuzin sendiri setelah menguatkan tekad dalam hati untuk mengerahkan kekuatan penuhnya, dia pun menyapa Madoguang dalam bahasa Korea yang langsung membuat si Madoguang kaget. Sambil mengerahkan aura pekat di sekitar tubuh, Kuzin bilang, "Aku penggemar pribadimu dan akan kugerakkan seluruh kekuatanku untuk memberikan pertandingan ini sebagai pertandingan yang hebat." Daripada mikir kok bisa Kuzin bahasa Korea, jujur Eugene lebih penasaran dengan sikapnya yang terlihat aneh ini. Setahu Eugene sih, Kuzin Rasputin terkenal dengan sikapnya yang sering memancing emosi lawannya selama pertandingan. Tapi sekarang malah berbicara sopan kayak gini. Apa dia menjaga sikapnya karena lawannya adalah aku? Kata Eugene penasaran dalam hati. Tiba-tiba Kuzin ngeluarin sebuah buku yang memancarkan aura petir. Eugene terdiam di tempat dan benar-benar kaget dan dia bilang dalam hati, kok rasanya aku pernah ngelihat equipment itu. Tiba-tiba Kuzin menembakkan sihir kuat yang memaksa Eugene harus bertahan dengan tembok tanahnya. Namun siapa sangka Kuzin langsung menembakkan sihir kedua yang menghancurkan tembok tersebut sehingga sihir itu kembali melesat dengan begitu dahsyatnya ke arah Madoguang. Ngelihat itu Eugene pun benar-benar kaget dan dia bilang dalam hati, "Hah? Ini bukan skill dari Kuzin yang ku tahu. Kuzin itu nggak pernah menyerang seagresif ini," kata Eugene yang membalas sihir itu dengan hantaman keras gauntletnya, menghancurkan sihir itu sekaligus memberikan damage kepada Kuzin di sana. Namun tiba-tiba Kuzin menghilang dari pandangan Eugene dan seketika muncul kembali di belakangnya. "Lihat kemana kau? Itu adalah skill after image-ku," kata Kuzin sambil melepaskan serangan cakar tajam ke punggung Eugene. Tapi hebatnya Eugene bisa bermanuver dengan secepat kilat untuk menahan serangan tersebut menggunakan gauntlet kirinya. Tiba-tiba Kuzin bilang lagi, "Udah kuduga mungkin kau gak terkalahkan ketika bertarung melawan banyak musuh atau lawan seimbang seperti Trotsky. Tapi kau kesulitan ketika melawan player dengan agility tinggi sepertiku. Contohnya seperti orang yang menggunakan sihir jarak jauh dan mengaktifkan buff untuk kecepatannya." Suara tawa itu bajingan. "Jangan bilang kau," kata Eugene yang curiga kalau lawan yang dihadapi saat ini bukanlah Kuzin. Ngelihat gimana Kuzin mendominasi pertarungan, Trotsky pun makin ngerasa aneh dengan rekan senegaranya tersebut. Dia pun buru-buru menyuruh staf tim Rusia untuk mengecek kapsul tempat Kuzin login. Parahnya Kuzin dalam kapsul tersebut mulutnya berbusa dan dia terlihat gak sadarkan diri saat ini. Seiring pertarungan terus berlangsung dengan begitu sengit, Trotsky pun juga meminta kepada staf Rusia untuk segera menghentikan pertarungan ini. Tapi para staf bilang kalau membuka kapsul secara paksa akan memberikan dampak shock kepada player yang bisa berakibat fatal kepada otaknya. Belum lagi pengeluaran paksa player itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena alasan-alasan itu juga pertarungan pun terus berlanjut di sana. Dan di saat Eugene berhasil memojokkan Kuzin dengan serangan petir dari gauntletnya, tiba-tiba tubuh Kuzin seperti pecah saat terkena petir tersebut, memunculkan sosok lain yang selalu bikin masalah dengan Eugene. Siapa lagi kalau bukan dia adalah Zodiac. Belum juga hilang rasa kaget Eugene ngelihat kemunculan dari Zodiac. Tiba-tiba Zodiac mengaktifkan skill yang membuat mereka berdua terdampar ke dimensi lain. Kok bisa ya? Seketika Eugene pun kembali ngelihat monster-monster yang pernah dihadapi sebelumnya. Tapi saat Eugene mau menghancurkan mereka, tiba-tiba Zodiac yang berdiri di belakang Eugene pun bilang, "Tenanglah, ini bukan monster asli. Kalau kau penasaran kenapa ini bisa terjadi, itu karena aku ngehack kapsul dari Kuzin. Sedangkan penampilanku ini, aku memang udah mempersiapkannya dari awal."
Zodiac pun ngelanjutin cerita kalau tempat ini sebenarnya sejenis backup server, versi modifikasi dari Nightmare Moe yang pernah Eugene lawan sebelumnya. Nightmare Ogre atau Nightmare Moe sama aja sih. Jadi intinya semua yang ada di sini itu palsu, bahkan termasuk Zodiacnya sendiri. Sehingga mau berapa kali pun Eugene menyerang, Zodiac sama sekali nggak terluka dan nggak terkena damage. Setelah menebak identitas Madoguang dan Stagnant Water adalah orang yang sama, Zodiac menyatakan kalau dia cuma ingin bicara dengan Eugene di sini. Barangkali setelah mendengarkan ceritanya, mungkin cara pandang Eugene terhadap Zodiac akan sedikit berubah. Kalau kau ngelihatku dengan rasa hina, mungkin aku terlihat seperti orang yang idiot di hadapanmu. Dan aku akan terlihat seperti dewa kalau kau melihatku sebaliknya. Tapi kalau kau melihatku secara langsung, kau akan melihat dirimu sendiri, kata Zodiac yang membuat Eugene begitu penasaran dengan maksud dari kata-katanya itu. Zodiac pun memulai ceritanya. Jadi dulu dia dikeluarin dari versi demo DEM atau Deus Ex Machina, ya, game yang sedang mereka lakukan saat ini. Beta tester yang nggak pernah dipublikasikan ke dunia. Kebetulan Wilson, pencipta game dari DEM ini sendiri, menggunakan beta test ini untuk menyerap nominose dari manusia, salah satu molekul hormon yang tersembunyi di dalam otak manusia. Di setiap manusia, hormon itu muncul akibat hasil dari emosi bahagia, kemarahan, ketakutan, dan penderitaan yang dirasakan oleh para player. Dikenal juga dengan creativity chemical, sesuatu yang ada di realitas virtual. Konon hormon itu akan bergerak ketika seseorang merasakan emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, ataupun kesedihan, dan akan semakin kuat dengan tambahan besarnya gejolak emosi seseorang. Contohnya seperti ketika seseorang sedang sangat bahagia lalu tiba-tiba dia merasakan depresi. Terkadang seseorang akan membayangkan sesuatu yang bukan-bukan ketika dalam situasi terburuk mereka, seperti ketika dilempar ke dunia yang penuh dengan monster tanpa pernah tahu apa alasannya. Jadi saat beta test berlangsung, tiba-tiba muncul monster di dunia dan para player menerima misi yang aneh dan orang-orang dipaksa untuk saling membantai di sana. Benar-benar dunia di mana harus dipenuhi dengan kengerian, rasa takut dan teriakan ketika mereka mati. Parahnya, para beta tester itu dilempar ke dunia tersebut tanpa pernah tahu alasannya. Mendengarkan itu, Eugene pun nanya sekilas, "Jangan bilang ini dunia virtual yang kau alami dalam beta test tersebut." Zodiac menjawab, "Hanya sebagian. Perlu kau tahu, nominose yang diserap digunakan untuk mempertahankan nutrisi agar fungsi Wilson Brain tetap berjalan lancar." "Hah? Sebentar, siapa yang kau bicarakan barusan?" tanya Eugene yang kaget, makin penasaran. Zodiac bilang, "William Wilson, pemimpin DEM. Game ini, Deus Ex Machina ini adalah hasil dari pencurian kreativitas dan imajinasi banyak orang. Begitulah game ini dibuat, bro." Spontan Eugene pun teringat percakapannya dengan Wilson sebelumnya. Waktu itu Wilson memang mengaku kepada Eugene kalau mereka pernah mengadakan close beta. Memang hanya ada beberapa orang yang menjadi beta tester untuk memainkan demo sebelum DEM itu launching. Saat itu Wilson bilang, tentu konsep awal DEM ini jauh lebih kasar dibandingkan yang sekarang. Demi mewujudkan satu imajinasi seseorang menjadi kenyataan, entah udah seberapa banyak developer game ini yang harus bekerja keras sampai mereka sekarat. Dan kami baru melakukan perilisan open beta setelah berkali-kali melakukan percobaan versi demo. Memang imajinasiku menjadi rangka utama, sedangkan detailnya diisi menggunakan imajinasi orang lain, sehingga saling menutupi kekurangan, memperbaiki berbagai bug, dan barulah menjadi game yang sempurna seperti ini. Lagian gak mungkin kan aku mewujudkan map dengan dunia yang seluas semua daratan di bumi dengan usahaku sendiri. Kata si Wilson. Oke, kita kembali ke cerita utama. Mengaitkan kedua cerita ini dari Wilson dan juga Zodiac, Eugene pun mulai paham kalau itulah alasan kenapa nominose diambil dari otak orang-orang dan mengalirkannya ke dalam Wilson Brain, sehingga pandangan dunia ini menjadi luas, serta settingan yang orang-orang ini bayangkan menjadi pondasi dari Deus Ex Machina itu sendiri.
Tapi kemudian Eugene malah nanya, jadi maksudmu Wilson menculik orang-orang dan memaksa mereka masuk ke dalam dunia virtual yang mengerikan sembari mengambil imajinasi dan kreativitas mereka. Orang-orang ini diculik untuk menciptakan game Damn ini? Zodiac pun ngejawab, kesimpulanmu sempurna Bung, bagus. Yah, kalau kau masih gak percaya, ya gak apa-apa juga. Itu adalah kisah yang diceritakan dadakan. Aku gak menyuruhmu untuk percaya di sini ataupun gak percaya. Ya itu terserahmu dan nilai aja nantinya sendiri. Eugene pun terlihat kesal dipermainkan oleh sosok yang dianggap sebagai pembunuh berantai ini. Dia pun bilang, terus kenapa kau memberitahukan ini semua kepadaku? Kenapa sampai melakukan hacking cuma untuk ini? Sambil tersenyum, Zodiac pun mengatakan, itu karena kau adalah temanku dan bukan monster. Tentu mendapatkan pernyataan seperti itu ngebuat Eugene kaget dong. Tiba-tiba ruangan dimensi lain tersebut pun pecah karena waktu mereka untuk berbincang-bincang di sini telah habis. Sebelum mereka berpisah, Zodiac pun bilang ke Eugene yang ngebuat dia sedikit kebingungan. Dia bilang, aku udah mendapatkan gambaran siapa dirimu dan tentang orang seperti apa dirimu itu. Juga tentang kenapa kau bisa bermain dengan kemampuan sedewa itu. Ya, aku bisa melihatnya sekarang. Mungkin itu juga alasanku merasa dekat denganmu. Kita gak akan bertemu lagi di dunia nyata. Anggap aja ini adalah perpisahan terakhir dariku, kata si Zodiac kepada Eugene. Dengan wajah yang kebingungan, Eugene pun bilang, apa yang kau belum sempat Eugene kelar nanya lagi, Zodiac langsung mencengkram jubahnya dan bilang dengan tegas, aku akan menghancurkan game Damn ini dan semua orang yang terlibat. Gak masalah kalau kau mau menghentikanku. Seketika dimensi itu pun hilang seutuhnya dan Eugene kembali ke pertarungan melawan Kuzin di sana. Saat Eugene kembali ke dunia nyata dan bukan dunia yang diciptakan oleh Zodiac dari hasil bug game tersebut, ternyata waktu sedikit terhenti. Dan ketika dia kembali, sebuah serangan langsung diarahkan ke wajah Kuzin. Secara kebetulan dan sangat disayangkan, Kuzin yang gak tahu apa-apa malah tersadar di tengah pertarungan. Lalu terkena hantaman dahsyat dari Madoguang persis di ulu hatinya yang ngebuat dia langsung load out dan agak sadarkan diri. Memang kemenangan Madoguang ini secara adalah one hit terhadap Kuzin Rasputin, membuat MC pertandingan dan para penonton bersorak gembira. Apalagi tim veteran company yang berhasil mencatatkan sejarah dalam gaming Korea. Namun Eugene sendiri terlihat nggak merasa senang sedikit pun karena cerita yang dia dapatkan dari Zodiac tadi. Beberapa hari kemudian, Eugene sengaja memanggil salah satu dari GM, Namsena, dari pasukan khusus Korea ke markas timnya untuk membahas tentang Zodiac. Sambil bermain game dingdong bersama, Eugene pun nanya ke Namsena, apa benar Damn membentuk pasukan khusus untuk menangkap Zodiac? Pertanyaan yang membuat Namsena sedikit kesal sih kelihatannya, karena seharusnya itu merupakan sebuah informasi yang masih dalam kategori sangat rahasia sih. Setelahnya Namsena pun membenarkan pernyataan dari Eugene tersebut. Meski sebenarnya Eugene terlambat tahu juga, secara tim khusus untuk menangkap Zodiac udah dibentuk sejak beberapa bulan yang lalu. Selain itu, karena melibatkan pembunuhan di dunia nyata, operasi ini juga melibatkan kerjasama antara Damn dan FBI juga. Namsena yakin kantor pusat DEM atau Damn Exmexina benar-benar kacau akibat aksi dari Zodiac. Bahkan surat penangkapan pun udah dikeluarkan ke cabang Damn Korea. Tapi jujur, Namsena heran kenapa Eugene minta ketemu untuk saat ini. Secara hal seperti ini harusnya kan bisa menghubungi kantor pusat Damn terlebih dahulu. Tapi Eugene pun memberikan alasan kalau dirinya nggak mau pimpinan Wilson tahu tentang pembicaraan yang akan dia katakan sekarang. Aku akan memberitahumu tentang pertemuanku dengan Zodiac. Sebagai gantinya, tolong beritahu aku informasi detail terkait Zodiac juga kepadaku. Yang ku tahu hanya dirinya sebagai pembunuh. Aku ingin tahu alasan dia mendekatiku, kata Eugene yang membuat Namsena terdiam sejenak di sana.
Sementara itu, Zodiac sendiri saat ini mendatangi kota beginner di game Damned tersebut. Dia sengaja menjumpai salah satu NPC kota beginner ini, dan begitu dia menyentuh kepala NPC tersebut, seketika NPC tersebut meraung histeris karena mengingat kejadian mengerikan yang pernah dialami dulunya, yaitu Damned versi demo. NPC yang bernama asli Charlie itu bahkan secara tiba-tiba kenal dengan nama asli Zodiac, yaitu George. Charlie bilang, "George, kenapa kau ada di sini? Jangan bilang kau juga ikut terseret ke dalam kegilaan ini." George alias Zodiac pun ngejawab, "Mimpi buruknya udah berakhir, Hyung. Kau bisa beristirahat sekarang." Setelahnya dan juga tanpa aba-aba, sosok NPC Charlie seketika menghilang perlahan dari game Damned ini. Ngelihat itu, Zodiac merasa bersyukur bisa bertemu dengan Charlie untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal, Hyung. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu pada Wilson," kata Zodiac yang kemudian mengaktifkan semacam magic area yang cukup besar di sana. Seketika ketika lingkaran magic yang besar tersebut ditatap oleh para NPC di kota beginner itu, semua dari NPC tersebut lenyap dari game secara serentak. Siapa sangka NPC itu ternyata dulunya adalah manusia yang dikorbankan Wilson demi menciptakan game sempurna Deus Ex Machina. Dan sosok Charlie tersebut adalah sosok abangnya dari Zodiac yang dikorbankan untuk game tersebut. Kita kembali ke pembicaraan dari Namsena dengan Eugene. Setelah mendengarkan secara detail terkait Zodiac yang ngehack kapsul tersebut, Namsena yakin kantor pusat Damned akan panik kalau mereka tahu terkait hal tersebut. Tapi jujur, Namsena nggak menyadari kejadian seperti itu terjadi, sehingga dia pun ngaku dirinya kurang kompeten sebagai seorang game master. Setelah meminta maaf karena nggak bisa membantu saat kejadian hack berlangsung di Liga Final Liga Asia sebelumnya, Namsena pun ngasih tahu kalau Zodiac udah menghabisi 5 orang sejauh ini. Kelima orang itu adalah anggota utama dari kelompok pemprosesan 1, kelompok GM sebelum kelompok pemprosesan 2, dimana kelompok pemprosesan 2 adalah kelompok GM Namsena yang berada sekarang. Sangat disesalkan, kelompok pemprosesan 2 nggak punya banyak informasi karena mereka nggak menerima semua data. Karena itu juga Namsena nggak bisa memastikan kalau beta test yang dibicarakan Zodiac itu pernah dilakukan atau enggak, berhubung karena itu semua data dari kelompok pemprosesan pertama yang udah hancur. Tapi ada sesuatu dari penjelasan Eugene yang mengganggu Namsena. Di dalam daftar pekerjaan yang dia terima dari pengalihan kelompok pemprosesan pertama, ada satu kalimat yang entah memang sengaja ditaruh di sana atau kesalahan, yaitu pengambilan nominose. Info yang sama persis seperti yang Zodiac katakan sebelumnya. Namsena bilang, "Seperti yang kau tahu, kami ini yang kelompok dari GM pemprosesan 2, kami bergerak untuk menangkap orang-orang yang melakukan kerusuhan di dalam game. Tapi aku curiga kalau kelompok pemprosesan 1 itu berbeda. Mereka lebih seperti tim pengembangan utama. Kalau yang dikatakan Zodiac itu benar, maka beta test itu bisa disebut sebagai eksperimen manusia." Setelah menceritakan semuanya dan sebelum pamit juga, Namsena mengingatkan Eugene secara personal kalau ada aturan etika pertama di Damned ini, yaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. GM nggak bisa menjalankan game sendirian. Wilson dan juga para developer hanya bisa membangun dunia hidup seluas itu dengan menggunakan imajinasi yang dikumpulkan AI semesta Damned. Dari tindakan, pendapat, dan pengambilan keputusan banyak player itu sama persis mengambil imajinasi mereka. Awalnya kukira itu sesuatu yang menakjubkan. Itu yang membuat game ini menjadi sebuah game dewa. Tapi ketika aku memainkan Damned sebagai pengawas bukan sebagai player, semuanya mulai terasa berbeda. Bahkan terkadang aku merasa ngeri. Rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang membaca otakku, seolah-olah itu memprediksi masa depan juga, masa lalu dan juga masa kini. Entah gimana harus kujelaskan, tapi ini perasaan yang benar-benar kurang nyaman. Eugene sendiri sampai kaget mendengarkan seorang karyawan dari game Damned ini sampai bisa bicara seperti itu. Mirip seperti ucapan Zodiac saat pertemuan terakhir beberapa hari yang lalu, yang mana game Deus Ex Machina ini diwujudkan dengan mengambil imajinasi dan kreativitas banyak orang.
Selain mengingatkan Eugene agar nggak membicarakan hal yang baru saja mereka bicarakan ini kepada orang lain atau siapapun itu, Namsena juga bilang sejak Dam dibuka mereka membentuk tim khusus. Alasan pertamanya karena Zodiac dan yang kedua itu untuk Stagnant Water. Spontan Eugene kaget luar biasa, bahkan sampai berkucuran keringat mendengarkan itu. Bisa-bisanya masa depan berubah, padahal dulu Stagnant Water nggak pernah diburu sama tim khusus GM ini. Apa yang terjadi? Dan saat Eugene mencoba memastikan kenapa Namsena memberitahukan hal itu kepadanya, Namsena hanya tersenyum diam seakan bercanda dan juga seakan dia tahu kalau identitas Stagnant Water dan juga Madoguang itu adalah sama. Gak berselang lama, tiba-tiba Yochang menghampiri ruangan game mereka berdua untuk melaporkan kejadian yang gawat. Dia bilang, "Bos, ini gawat bos. NPC di seluruh area Dam mereka dihapuskan dari dalam game. Toko, kota, semuanya jadi kota mati. Bahkan kantor utama nggak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Terus kalau login ke dalam Dam sekarang akan ada pesan video yang ditampilkan secara paksa dan juga massal," kata Yochang sambil menunjukkan layar HP-nya, dan di sana tertulis peringatan yang berkali-kali tentang terdeteksinya peluncuran nuklir. Sekarang kita pindah ke kantor pusat dari Dam Universe. Terlihat para karyawan semuanya panik ngeliat kekacauan luar biasa yang terjadi di Dam game ini. Mata uang game yang gak diketahui asalnya tiba-tiba mulai membanjiri pasar sehingga menciptakan inflasi gila-gilaan. Dan yang paling terdampak adalah toko penukaran uang. Mendengarkan itu, pemimpin tim langsung menyuruh bawahannya untuk minta bantuan dari para GM agar segera melacak asal uang itu. Secara tiba-tiba, vendor-vendor misterius mulai menjual mata uang game dengan harga yang sangat murah, sehingga nilai mata uang dalam game tersebut terus menurun. Hasilnya, para dark gamer yang hidup dengan menjual mata uang game hancur lebur tanpa sisa. Bahkan para hardcore gamer kehilangan cara untuk menjual item-item mereka ataupun menukarkan uang. Inflasi parah menyebar dengan sangat cepat. Gak cuma itu, para NPC penukar uang di dalam game pun hilang seketika yang membuat para player benar-benar panik. Gak ada yang menyangka game Deus Ex Machina jatuh dalam kekacauan yang sangat parah ini. Eugene dan Namsena benar-benar kaget ngelihat semua kekacauan ini. Mereka ngelihat itu dari HP mereka dan bilang, "Gawat, kalau begini seluruh server akan jatuh ke dalam keputusasaan sebelum kami bisa bertindak." Dan bahkan inflasi bukan masalah sebenarnya di sini. Masalah sebenarnya adalah sebagian besar uang yang beredar itu palsu. Apa ini ulahmu Zodiac? Enggak. Tunggu dulu, ini mungkin melibatkan si hacker Kim Jong-un itu juga. Ini pasti kerjasama antara mereka berdua. Para bajingan itu. Masih ada segunung mata uang game yang belum ditukarkan di gudangku. Aku gak akan membiarkan ini begitu saja, kata Eugene yang sangat kesal dalam hatinya. Namsena yang sadar kalau ini adalah situasi yang benar-benar gawat, darurat, kompleks lah pokoknya. Buru-buru mau cabut ke kantor Dam Korea. Tapi Eugene malah menahannya dan dia bilang kalau dia butuh bantuan GM seperti Sena saat ini. Sementara itu, Kim Jong-un sendiri yang berada di kamarnya tertawa kegirangan ngelihat mata uang palsu menyebar dengan cepat di dalam game. Menurutnya, inflasi dalam game hanya permulaan. Dia yakin bahkan saham-saham dunia nyata akan jatuh merayap seperti tisu toilet. Selagi belum ada hukum yang tepat untuk uang palsu di dalam game, semua ini memang bisa dilakukan karena memang belum ditetapkan hukum yang pas dan tepat untuk mata uang palsu di dalam game. Tapi tiba-tiba dia tersentak kaget saat menatap layar komputernya karena penyebaran mata uang palsu di server Korea malah lebih lambat dibandingkan dengan negara lain. Bentar, bahkan para NPC dari guild penukaran nggak akan bisa mendeteksinya bukan? Kata Kim Jong-un keheranan. Mendengarkan itu, Zodiac yang sedang diinfus di kamar yang sama malah tertawa cekikikan dan dia bilang, "Sepertinya kita udah kena. Lihatlah video ini," kata Zodiac sambil menunjukkan layar HP-nya. Betapa kagetnya Kim Jong-un ngeliat Eugene saat ini. Ternyata sedang melakukan siaran pers secara live. Dalam siaran tersebut, Eugene ngasih tahu kalau mata uang Dam asli punya kode unik yang nggak dimiliki mata uang palsu. Dan yang paling gampang untuk mendeteksinya adalah menggunakan item-item trade visual seperti Goose Eyes dan juga Solomon Eye Patch.
ataupun item dengan trait mana burn. Trait choice dari Dark King juga bekerja dengan baik. Selain itu, Eugene juga mengupload semua daftar skill pasif dan juga item-item yang bisa mendeteksi mata uang palsu. Dan info ini dijamin langsung oleh GM dari pemimpin tim tanggap Goblin alias Namsena yang juga ikut siaran pers. Namsena nyuruh kepada seluruh lore untuk mengunci gerbang dan menghentikan ekspor impor untuk sekarang. Berhubung uang palsu menyebar dari benua pusat, jadi selama berangkas regional aman, harusnya kontaminasi uang palsu bisa dihindari. Meski Kim Jong-un benar-benar kaget ngelihat Eugene yang bisa tahu cara membedakan uang palsu, bagi Zodiac sendiri dia sama sekali nggak kaget sih. Menurutnya itu akhirnya akan terungkap. Kebetulan cuma sedikit lebih cepat dari dugaan. Memang Eugene yang tahu secepat ini lumayan menakjubkan, tapi menurut Zodiac itu tetap sia-sia. Setelah selesai dengan siaran pers yang dia lakukan dalam live sebelumnya, dalam hatinya dia mengakui kalau solusi yang dia berikan ini nggak berguna untuk jangka panjang. Meski bisa membedakan uang palsu, mereka nggak bisa menghentikan nilai mata uang yang terlanjur jatuh ini. Seingat Eugene, sebelum dia regresi dulunya, Kim Jong-un juga pernah memicu sebuah bug uang duplikasi. Tapi insiden ini punya batasan karena Kim Jong-un bertindak sendirian. Para GM dulu bisa mengurus ini dengan tenang, tapi kali ini berbeda karena ini berada di skala yang sepenuhnya berbeda dan sangat besar. Serangan teror cyber skala global. Kenapa dari awal Zodiac bekerja sama dengan Kim Jong-un? Jangan bilang karena butterfly effect dari regresi yang Eugene ciptakan sendiri. Kim Jong-un bergabung dengan Zodiac dan itulah yang menyebabkan bencana ini meledak dengan begitu masif, kata Eugene yang cukup kesal dalam hatinya. Berhubung Eugene sendiri udah menyebabkan katalism ini, menurutnya nggak ada gunanya kaget dengan hal-hal yang seperti ini sekarang. Baru aja dia bertekad agar fokus untuk melakukan apapun yang dia bisa dalam pengendalian dampak mata uang palsu. Tiba-tiba Eugene malah menerima pesan SMS dari WLW yang pesannya terlihat seperti kode rahasia. Dengan cepat Eugene menguraikan koordinat transkripsi dalam pesan tersebut untuk bertemu dengan pengirim pesan di koordinat itu dalam game Damn. Siapa lagi kalau bukan William Lincoln Wilson, kepanjangan dari WLW. Saat mereka berdua berjumpa, Wilson sempat basa-basi terlebih dahulu dengan Eugene kalau dia bebas menggunakan sosok tampilan apapun yang dia suka, baik itu hologram di dunia nyata ataupun wujud di dalam game. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Eugene karena udah mengajari cara membedakan uang palsu sehingga bisa meminimalisir dampak dari hyperinflasi yang akan terjadi, barulah Wilson nanya dengan dingin, "Saat kau dan Zodiac di dalam game di Nightmare Ogre sebelumnya, apa yang terjadi di sana? Gak usah berpura-pura di depanku. Bukankah itu alasan kau menemui GM dari Korea, Namsena?" Melihat Eugene masih aja mencoba untuk berkilah, Wilson mulai kesal. Tiba-tiba dia berubah wujud monster dan bilang dengan lebih tegas lagi, "Akan kutanyakan kepadamu sekali lagi, apa yang terjadi antara kau dan Zodiac? Dengan mulut berbisanya itu, apa yang dia katakan padamu?" Eugene pun ngejawab dengan sedikit berkeringat, "Gak ada yang terjadi, dan kalaupun sesuatu terjadi, kenapa kau begitu penasaran soal itu?" Wilson yang udah kehilangan kesabarannya secara perlahan berubah menjadi sosok monster yang lebih mengerikan lagi, dan dia pun bilang dengan keras, "Baiklah, mari kita jujur-jujuran sekarang. Aku tahu segalanya soal Damn. Akulah yang menciptakan game ini. Gak ada hal yang gak ku ketahui di sini, dan gak boleh ada hal yang gak ku ketahui. Jika sesuatu seperti itu ada, maka itu gak lebih dari ancaman untuk dunia surga ini. Kau dan Zodiac menyebarkan ancaman itu seperti virus. Aku gak perlu membagi kepercayaan dan ideologiku denganmu. Tapi sebanyak ini seharusnya udah jelas. Satu untuk semua, dan semua untuk satu," kata Wilson yang kini berubah menjadi sosok naga raksasa di hadapan Eugene. Wilson lanjutin lagi, "Aku mengincar tujuan besar untuk semuanya. Orang-orang yang melihat dunia ini dalam pandangan sempit gak akan pernah mengerti. Jenis orang yang menganggap kerugian kecil sebagai masalah, justru mereka lah masalah paling besar di dunia ini." Setelahnya Wilson kembali ke wujud anak-anak dan menyatakan kalau dia gak memanggil Eugene kemari karena gak punya kekuatan untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi. Lebih tepatnya sih, dia gak punya kekuatan untuk menyelesaikan kekacauan ini dengan damai.
"Apa maksudmu?" tanya Eugene penasaran. Wilson pun ngejawab, "Minggu depan kami akan melakukan rollback besar-besaran. Rollback dengan skala yang gak pernah dilihat sebelumnya. Kami berencana menyapu habis semua server sampai bersih. Dan di atas itu semua, yang membantu Zodiac dalam kejadian ini dan juga akunmu akan dihapus secara permanen." Mendengarkan itu, Eugene terdiam kaget. Setelahnya amarah Eugene akhirnya meledak dan dia bilang, "Apa katamu? Bukankah itu menyalahgunakan kekuasaan?" Wilson terlihat tersenyum lebar dan juga merespon, "Kenapa? Merasa nggak adil? Sayang sekali. Mau gimana lagi? Sel kanker bernama Zodiac itu masih melahap Dem. Aku benci mengakuinya. Tapi ini udah sampai pada tingkat yang sangat buruk. Dan kau, selain sel kanker bernama Kim Jong-un itu, kaulah yang paling banyak terhubung dengan Zodiac. Sederhananya, wajar aja untuk mencurigaimu sebagai rekannya. Aku menyambut baik gugatan hukum, tapi sebaiknya kau datang dengan persiapan matang. Meskipun begitu, player semenarik dirimu mungkin gak akan ada lagi. Bagian itu sangat disayangkan memang," kata Wilson sambil tersenyum licik yang membuat Eugene terdiam mati kutu di sana. Eugene gak menyangka ini menjadi bencana paling buruk sejak dibentuknya tim veteran company. Gak berselang lama, Eugene pun menceritakan pertemuannya dengan Wilson kepada teman-teman terdekatnya. Pelatih yang mendengarkan itu langsung pingsan di sofa. Sedangkan Drake dan Sol bisa merasakan kekesalan yang dialami oleh Eugene. Saat Eugene kebingungan menghadapi situasi ironis yang merepotkan ini, apalagi dia nggak pernah membayangkan butterfly effect dari regresinya malah menghancurkannya seperti ini, Sol dan Drake memberikan dukungan penuh agar akun Eugene bisa selamat dari penghapusan. Ngelihat kesetiakawanan mereka, Eugene pun kembali bersemangat. Nggak peduli upayanya berhasil ataupun enggak, Eugene ngajak teman-temannya untuk pergi ke Amerika untuk memberikan pembelaan kalau dirinya nggak terlibat dan juga nggak bersalah. Sekarang kita pindah ke Zodiac. Terlihat saat ini Zodiac melakukan siaran live yang ditampilkan kepada seluruh player. Dalam siaran itu dia mengaku sebagai orang yang udah memicu bug duplikasi uang dan juga hyperinflasi. Selagi tempatnya sedang berusaha dijebol oleh pihak keamanan dari perusahaan Dem, Zodiac bilang sambil tersenyum, "Berhubung kami nggak punya banyak waktu, aku akan langsung ke intinya saja. Kebenaran adalah aku yang menyebabkan kekacauan ini hanya untuk menunjukkan video rekaman ini kepada kalian." Dan seketika video rekaman penyiksaan pun diputar secara live. Rekaman itu menampilkan gimana para beta tester dipaksa masuk ke dalam game versi demo cuma untuk menghadapi kengerian para monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saking ngerinya, ada beta tester yang minta dihabisi karena udah nggak tahan lagi dengan kengerian dunia monster itu. Itu udah menjangkit otaknya. Dengan harapan mereka bisa lockout dan kembali ke dunia nyata. Siapa sangka mereka yang terlockout ini dipaksa login lagi tanpa henti untuk melanjutkan penderitaan mereka untuk mengekstrak kuota harian Nominoze sesuai dengan perintah atasan developer. Selanjutnya video rekaman yang memutar penyiksaan para developer yang melakukan kekejaman kepada beta tester. Mereka semua rata-rata mengakui perbuatan mereka dan bersedia memberitahukan semuanya agar keluarga mereka diampuni. Salah satu developer bilang kalau kekejaman ini adalah bagian dari rencana si psikopat Wilson karena dia ingin mengendalikan dunia game ini menggunakan imajinasi semua orang. Salah satu developer lain bahkan mengakui agar nantinya banyak orang yang bisa memainkan game sempurna yang menyenangkan. Dan setelahnya rekaman itu pun ditutup dengan jeritan pembantaian para developer tersebut. Sebelum pamit dari siaran live, Zodiac pun bilang kepada semua audiens yang sedang mendengarkannya, "Kalian pasti penasaran video apa ini bukan? Ini adalah rekaman mereka yang direnggut dari kehidupan damai, yang kehilangan segalanya dan jatuh pada keputusasaan. Game yang kalian mainkan ini pada dasarnya adalah game yang menyiksa orang asli dan dibangun atas kematian mereka. Aku hanya ingin memberitahukan kalian semua kebenarannya." Dan kemudian siaran live pun terputus yang ngebuat seluruh dunia gempar. Kegemparan juga terjadi pada Eugene dan juga kawan-kawan yang lain yang sedang naik pesawat menuju Amerika. Saking kagetnya, Sol bahkan lanjut pingsan di kursi pesawat sambil menonton video tersebut. Eugene sendiri nggak menyangka Kim Jong-un nggak cuma melakukan hack pada kapsul monitor Dem Universe. Dia yakin pesan video barusan disusun dengan rapi dan dikirim sebagai berkas juga gambar ke agensi-agensi baru juga para streamer besar.
perkara orang-orang akan percaya zodiak atau enggak, Eugene yakin suatu hal yang pasti, dunia akan berubah. Sesuai dengan dugaan Eugene, saat dia dan yang lainnya tiba di kantor perusahaan Dam Universe di Amerika, udah ramai player yang berdemo di sana menuntut CEO Wilson menghentikan layanan Dam dan bersiap menghadapi pengadilan. Dan uniknya, ada juga player yang membela Zodiac bukan karena kriminal, seakan Zodiac itu adalah aktivis demokrasi ataupun pahlawan hak kemanusiaan karena udah mengungkapkan penyiksaan, kengerian, dan eksperimen manusia oleh perusahaan multinasional yang kejam. Padahal dirinya juga seorang korban. Selagi Drake dan Sol sedang mencari cara agar bisa masuk ke dalam kantor Dam yang terhalang oleh para pendemo, jujur Eugene bingung gimana caranya mengatasi kekacauan yang terjadi kali ini. Di tengah kerumunan para pendemo itu, dalam hatinya Eugene bilang, jika apa yang Zodiac katakan itu benar, lalu kenapa Wilson menciptakan game yang mengorbankan nyawa orang-orang yang gak bersalah? Apa sebenarnya tujuan yang lebih besar untuk semua yang Wilson katakan itu? Jangan bilang itu benar-benar untuk mendominasi dunia. Zodiac memang sering membuat kekacauan, tapi melihatnya dulu, setiap kali dia membuat kekacauan, dia punya sebuah tujuan tersembunyi. Jika seluruh keributan ini juga merupakan tujuannya semacam tabir untuk tujuan lainnya, maka kemungkinan tujuan utama Zodiac adalah... Tiba-tiba Eugene tersentak ngelihat ke salah satu penghalang kerumunan karena penjaganya sangat mirip dengan Zodiac. Ngelihat penjaga itu membuka semacam pilar yang mencurigakan, Eugene pun segera menyuruh Drake agar menjatuhkan dua penjaga di dekat brigade arah jam 2 sana. Tanpa ragu, Drake berlari meninggalkan Sol dan menjatuhkan kedua penjaga dengan teknik tackle dan juga sapuan kakinya, lalu mengunci mereka berdua dengan teknik gulat. Sehingga Eugene bisa dengan mudah melakukan rencananya. Persis saat orang yang mencurigakan itu masuk ke dalam pintu pilar, sekuat tenaga Eugene mengejar sehingga dia berhasil masuk ke pilar itu secara nyaris. Dalam keadaan tubuh yang terbalik, Eugene pun bilang ke orang itu, seperti yang kuduga, ternyata itu memang kau Zodiac. Zodiac pun terdiam heran mendengarkan ucapan itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Oke kawan-kawan, komiknya udah mentok ya guys ya. Memang ini memang cerita dan pengungkapan misteri-misteri dan juga plot twist. Jadi harap bersabar karena ini akan segera berakhir. Kita akan segera melanjutkan alur cerita ini setelah update beberapa chapter dari pengarangnya. Sembari menunggu, kita akan selingi dengan alur cerita yang lain dulu ya guys ya. Oke lah, stay terus di channel Vogozer dan stay update.